Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Karena ada hal-hal di otak yang harus dikeluarin. Biar lega. Pas gue nyalain nguap, ya Allah. Selamat datang di podcast Biar Lega. Kembali lagi di edisi. Kok kembali lagi di edisi ya? Untuk edisi hari Kamis tanggal 5 Mei. Gue ngeliat 5 padahal kan 5 kan bulannya maksudnya. 14 Mei 2020. Masih di bulan puasa dan masih di masa corona. Bagaimana katanya udah hari ke-70 kalau nggak salah nih. Tadi kemarin gue baca di mana gitu. Sudah 70 hari kita dipaksa di rumah saja. Oke, kita ikutin. Tapi ada McDonald kumpul tidak dibubarin sama polisi. Katanya tetap social distancing dan pada pakai masker jadi tidak apa-apa pada ngumpul. Oke, kita di rumah aja. Kerjaan nggak ada, gaji pada dipotong. Mungkin ada bahkan yang di PHK, ada yang nggak dapat kerja lagi, ada yang perusahaannya bangkrut, bandara dibuka. Oke, kita terima pemerintah, ya Allah. Sudah tahan di rumah aja, sudah banyak mungkin teman atau keluarga yang meninggal. Nakes sudah nggak pulang ke rumahnya 3 bulan ini, nggak ketemu sanak famili, anak, istri, suaminya, demi menyelesaikan virus dan lain-lain. Yang di bawah 45 tahun boleh kerja lagi, keluar rumah, naik kendaraan umum. Pusing gak sih loh? Saya sih pusing. Kayak gimana ya? Gimana sih gitu, kayak apa sih maunya gitu? Maunya gimana? Ngeliat negara lain udah lockdownnya udah pada mau kelar, udah mau buka, Liga Jerman udah mau dimulai, apa sih di Spanyol udah mulai latihan lagi atau di mana gitu udah mulai latihan lagi. Iri. Orang Indonesia tuh iri, pengen lihat. Kita dapat coronanya belakangan tapi pengen selesainya duluan. Kocak. Bingung nggak? Bingung. Gue tahu sih, gue kebayang kalau jadi pemerintah nih, apapun lah bentuknya saat ini ya, mau jadi presiden, apalagi jadi presiden ya, mau jadi menteri saat ini, jadi apapun lah, ini lagi pusing-pusingnya, gue tahu. Tapi gila, harusnya kan pemimpin yang baik tuh nggak mau kelihatan. Jangan sampai yang merasakan warganya dong. Jangan sampai orang yang dipimpin yang ngerasain. Biarin dah gue sakit-sakitan dah. Biarin, yang penting yang gue pimpin tuh lancar, nggak kebingungan, nggak apa. Ini kitanya pusing, ngelihat pemerintah makin pusing, baca berita makin pusing. Tega lu orang-orang yang ke McD kemarin tuh. Kalau ada dari pendengar salah satunya yang kemarin ikut datang ke McDonald Sarinah yang engkau tangisi itu kepergiannya, jauh-jauh dah dari gue. Jauh-jauh dari gue dan podcast ini dan apapun. Aneh lu. Biarin aja sih orang seneng, gak usah diurusin. Katanya kalau seneng lakuin, kalau gak seneng tinggalin. Iya sih. Apa berarti lu seneng virus ini makin lama? Masalahnya itu kan seneng buat diri lu, tapi yang lu lakukan itu mengganggu kesenangan orang lain. Jangan sampai yang lu senengin ganggu kesenangan orang lain. Kan udah dijelasin, kita kan di pasal juga kita kan dijamin kemerdekaannya sebagai individu, kebebasan berpendapat dijamin. Tapi kan waktu SD udah diajarin, yang dimaksud dengan merdeka di sini adalah bebas melakukan apapun selama tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi yang kita lakuin apapun boleh lu lakuin yang bikin lu seneng, tapi
Jangan sampai mengganggu kesenangan orang lain. Ini ada kresek-kresek di headphone gue, kedengeran gak sih di sana? Di sana, di penonton. Kayaknya udah mendingan sih. Ya gak tau lah. Yang penting suara gue tetap lebih jelas daripada suara kresek-kreseknya lah. Ya kayak gitu. Lo boleh lakuin apapun di dunia ini bebas asal tidak mengganggu kehidupan, kesenangan orang lain. Lu senang main bola, boleh main bola suka hati, tapi jangan main bola nendang terus kena kaca jendela orang lain. Kan jadi keganggu orang lain. Selama nggak ngeganggu mah juga nggak akan diganggu gitu. Apa sih susahnya? Padahal kayaknya minggu lalu gue udah bilang kalau gue mau bikin podcast saat udah jam tidak puasa. Sekarang gue bikin lagi pagi-pagi. Ini hari ini BTW ini hari ini Kamis siang ya. Kamis jam 11-an lah gue baru bikin. Jadi masih jam-jam puasa lagi. Dan kali ini gak ada videonya. Minggu depan aja deh. Lagi males tadi, malas setup kameranya segala macam. Udahlah gak usah lah. Selang-seling aja. Kalau pengen biar gak keseringan. Kalau keseringan jadi gak spesial lagi ya gak. Iya kayak gitu. Kayak lu lakuin apapun lah, bebas lah. Mau jualan kan sekarang saat ini banyak yang jualan, gak apa-apa jualan, itu justru gak ganggu orang. Lu mau Instastory lu isinya jualan lu terus, story WhatsApp lu, ya walaupun gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah pakai story WhatsApp, tapi gue cukup ngejudge sih orang-orang yang pakai story WhatsApp. Nggak sih, nggak apa-apa. Ya lu mau story WhatsApp lu isinya jualan terus, feed Instagram lu isinya jualan terus, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Maaf ya kalau keganggu. Kalau orang keganggu tinggal unfollow, beres. Itu sosmed lu. Your sosmed, your rules. Bebas lu mau ngepost apapun. Selama, sekali lagi, tidak mengganggu orang. Kalau jualan kan gak ganggu. Jualan namanya juga nyari duit. Kecuali lu ngepost apa gitu, tiba-tiba hal yang disturbing. Atau lu ngepost lu habis boker, lu foto, lu post. Nah itu kan mengganggu orang tuh. Ya mungkin ada yang seneng kali liatnya ya. Cuma kan itu ganggu. Ya, kayak selama gak itu gak apa-apa. Gak usah minta maaf men. Gue suka bingung letter maaf ya kalau spam. Misalnya lu habis lagi ulang tahun terus lu nge-repostin story-story orang, maaf ya kalau ini skip aja. Ya memang betul kalau orang gak seneng skip aja. Yang ngelakuin gak usah minta maaf. Yang merasa terganggu skip aja. Atau unfollow, gampang, gak usah ikut marah, gak usah ngomongin di tempat lain. Rariweh, marah nih teh. Hidup udah simpel, gampang gitu. Tinggalin, gak suka tinggalin. Dibikin ribet segala macam. Gue gak tahu ini pengaruh era sosmed apa gimana ya. Gue ngeliat aduh gue paling gak seneng sih sebenarnya ngomong kayak gini. Gue ngeliatnya anak-anak sekarang. Gue tuh kalau denger orang kayak gitu tuh, anak zaman sekarang nih, anak ini sekarang tuh kayak seakan masa dia tuh paling bagus gitu. Seakan masa dia terbaik, tidak ada dosanya gitu. Tapi emang selalu gitu, itu hal-hal yang berulang. Yang lebih duluan selalu merasa lebih baik dari yang belakangan. Kayak di zaman gue dulu nih gini-gini, selalu kayak gitu kan. Tapi gue harus ngomong kayak gitu. Itu udah gue bahas lebih komprehensif di stand up special gue tahun 2017, Gilang Baskara live at Teater Jakarta, bisa dibeli di comika.id. Shameless plug. Iya, tadi gue lagi ngomong apa lagi? Iya nih sekarang orang-orang zaman sekarang ya, kalau gue lihat ya, karena emang gue perhatiin baru ada di zaman sekarang, karena di zaman sekarang ada sosmed dan lain-lain. Baru ada yang ngelakuin, kalau saya perhatikan dari foto, dari kira-kira anaknya nih Gen Z semua, yang dalam arti terlahir udah dengan gadget dan internet gitu. Kalau gue kan masih masuk masa peralihan lah. Millennials tuh masih masa peralihan, mbak. BTW gue juga enek orang yang ngomong milenial apa-apa milenial tuh yang paling tuanya udah 30-an lebih umurnya, ya Allah. Ya kayak gitu, Gen Z yang apa-apa komplain. Apa-apa ya kayak gitu tuh, misalkan ada akun apa yang ngepost ini mulu. Akun ini ngepost mulu, dia ganggu banget. Tinggal unfollow, apa susahnya ya Allah. Semua kuasa tuh ada di jempol lu. Dan setiap sosmed tuh menyediakan bukan tanpa alasan unfollow, block, mute.
restrict. Kalau di Instagram ada restrict account, apalagi block, mute. Itu kan semua ada tombol-tombol itu untuk dipakai, nggak usah nggak enak. Aduh tapi nggak enak sama temanku di mute aja. Aduh close friend. Telen tuh nggak enak lo sampai mati. Enak nggak hidup dengan rasa nggak enak? Enak nggak hidup dengan rasa nggak enak? Yang kayak gitu-gitu loh. Komplain, komen, terus hal-hal yang iya sih komplain, semua orang juga komplain. Cuma maksudnya hal-hal yang ada penyelesaiannya tuh gampang. Atau ini nih ngasih saran. Ya itulah kenapa muncul sekedar mengingatkan bla 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 bla. Karena sekarang tuh ada medianya nih. Lu bisa zaman dulu sebelum ada sosmed internet seintens ini. Gimana sih caranya lu bisa lu ngeliat siapa artis di TV atau pemain bola? Zaman dulu David Beckham. Gimana caranya lu bisa berinteraksi sama David Beckham coba? Gimana caranya? Nggak ada men. Ngirim surat kemana nggak tahu. Sekarang lu bisa DM David Beckham ke akun Instagramnya yang akun Instagramnya mungkin dipegang sendiri sama dia di handphone dia, di tangan dia, entah dimanapun dia berada. Lu bisa DM David Beckham. Ya walaupun gak akan dibaca juga mungkin ya. Tapi lu bisa melakukan itu sekarang. Ke artis siapapun idola lu, ke orang siapapun yang lu mau. Lu bisa DM, lu ada cewek atau cowok yang lu taksir dari jauh atau teman sekelas lu gak tahu nomor handphonenya, lu tahu namanya tinggal cari IG-nya, lu DM bisa. Tapi dengan kemudahan ini jadi orang tuh gampang komen ya kayak ya sekarang lihatlah artis-artis kolom komennya artis-artis lah, semua ngasih saran, semua ngasih masukan. Siapa lu? Semua ngeritik, semua marah. Dulu mungkin orang juga pada ngeritik sebenarnya. Tapi kan ya udah ditelan sendiri aja gitu. Sekarang tuh karena ada channelnya, jadi ngasih saran kalau bisa gini, gimana kak? Gini aja deh. Bang lebih bagus kayaknya lu gini-gini deh. Siapa yang minta saran lu siapa? Kenapa sih nggak tahan banget untuk komen, untuk ngasih saran ke sesuatu lu ngeliat. Kecuali lu diminta ya gitu. Kenapa nggak tahan banget lihat video apa? Kayaknya lebih bagus kalau kameranya gini-gini deh kak. Kayaknya lebih bagus kalau keren banget. Yang gue seneng nih gue denger dari Adriano Colby kayaknya dia ngomongin di stand up apa di podcast ya, gue lupa. Pokoknya dia ngomong kalau yang orang-orang suka kasih saran gitu ya, entah di Instagram entah dimanapun, kayak coba kasih satu orang yang udah sukses karena saran lo deh, baru gue dengerin. Bener sih ya gak? Ini nih kalau bisa ininya gini ya, ini coba siapa yang orang yang udah sukses karena saran lo, gue pengen denger, pengen tahu. Kalau lihat oke terbukti, oke gue ikutin saran lo. Kenapa sih harus, walaupun terakhirnya pakai sekedar mengingatkan, walaupun terakhirnya pakai ya ini sih saran aja ya, mau didengerin atau enggak juga nggak apa-apa, nggak akan didengerin, nggak akan dilakuin juga. Kenapa ya orang suka banget, apalagi dengan ada channelnya kayak gini, karena ada salurannya gitu. Dengan sosmed dan lain-lain dulu kan nggak bisa, mau di mana ngasih saran, lewat mana gitu. Sekarang karena ada wadahnya jadi kebablasan gitu. Tapi bukannya gua anti kritik atau apa, cuman gua nggak mau dengerin aja. Enggak kan, sekali lagi gue juga udah sering bilang sih di sini kan, kayak tergantung siapa yang memberi saran atau siapa yang mengkritik gitu. Orang bebas ngomong apapun tentang lu, dan lu pun bebas mau dengerin apa enggak omongan orang itu. Atau lu pun bebas memilah mana yang mau lu ikutin, mana yang enggak. Tenang aja. Gue lagi nonton ini The Last Dance di Netflix yang tentang dokumenternya Michael Jordan di 97-98, tahun 1998. Ya kan belum selesai ya seasonnya, masih jalan ya, terakhir episode 78. Gue baru nonton sampai 6 sih, 6 belum kelar. Ada yang menarik juga kan tentang fame gitu, tentang terkenalan. Bilang semua orang tuh pengen jadi Michael Jordan dalam
sehari 2 hari karena udah ngeliat suksesnya ya. Ini dalam konteks Michael Jordan sudah menjadi Michael Jordan saat itu, sudah sukses gila lah. Semua orang pengen jadi Michael Jordan dalam sehari atau 2 hari gitu. Tapi nggak akan ada yang kuat pasti jadi Michael Jordan setahun. Nggak akan ada yang kuat pasti. Karena Jordan tuh ya dia apa namanya, tempat peace dia adalah di kamar hotel. Karena saat dia udah keluar dari kamar hotel, dia udah jadi Michael Jordan gitu. Jalan di lobi hotel ditungguin orang rame, fans. Jalan naik bis ke gedung pertandingan atau latihan. Habis itu latihan, udah selesai, keluar di stadion pasti kalau basket tuh sebutnya stadion apa bukan ya? Ya itulah. Stadion pasti dikerubungin banyak orang. Kerubungin. Belum habis itu photoshoot, brand apa, syuting segala macam. Dah. Capek lagi, pulang dikerubungin orang lagi. Balik lagi ke kamar hotel atau ke rumah, udah di situ dia bisa tenang aja. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan, dia lebih baik diem aja gitu. Nah itu orang kan cuma ngeliat selalu penyakit. Padahal udah tahu. Setelah kita hidup juga gitu. Kita kan hidup juga, kita ngalamin naik turun hidup, kita ngalamin susah payahnya, kita ngalamin untuk dapetin sesuatu, kita harus berusahanya sekeras apa, kita ngalamin berhasil mendapatkan sesuatu, kita ngalamin gagal dapetin sesuatu. Tapi kalau kita ngeliat ke orang lain, nah itu kan kalau ke diri sendiri kita ngalamin semua nih. Tapi kalau kita ngeliat ke orang lain yang sukses lah gitu, sukses dalam standar kita gitu, kita selalu ngeliatnya suksesnya doang. Kenapa gitu ya? Kenapa kita nggak mikir, anjing dia dengan sukses seperti itu pasti dulu dia kerja keras banget ya, pasti dia ngalamin susah-susahnya tuh. Dengan dia sekaya itu pasti cicilannya juga gede tuh. Orang kan ngeliat kayanya doang, ngeliat penghasilannya. Orang nggak pernah ngitungin pengeluarannya. Ya gak? Karena kan nggak penting lu penghasilan segede apa, nggak penting. Yang penting adalah yang kesisa berapa. Lu bisa 100 juta sebulan, tapi kalau yang kesisa setiap bulan tinggal 5 juta, goblok kan namanya. Jadi orang kan ngeliat kayanya doang, orang lihat si ini penghasilannya segini, si ini kekayaannya segini, wah pengen iri, wah pengen banget gue jadi kayak Mark Zuckerberg deh, lu pengen banget ya, itulah konteksnya Jordan gitu kan, gue pengen banget kayak Michael Jordan deh. Anjing gue aja, ya gue kan bukan penonton basket banget gitu ya tapi siapa sih yang nggak tahu Michael Jordan. Menarik banget itu ditonton, dari segi cerita, dari segi gambarnya juga ada aja rekamannya di zaman dulu. Tapi lu lihat gimana hasilnya si Jordan gitu, gimana perfeksionisnya dia sebagai manusia, betapa kompetitifnya Michael Jordan tuh di luar dan di dalam lapangan, kompetitif banget gitu orang. Dan dia kayaknya tipe-tipe anak yang kalau di sekolah tuh pasti selalu punya teman yang dapat 97 tuh nangis gitu. Harus dapat 100 gitu, hidupnya harus sempurna terus. Ya dia orang kayak gitu. Lu bayangin punya jiwa kayak gitu kan capek pasti. Iya sih, mungkin dia sekarang dapat fame and fortune, dia dapat semua yang dia mau, dia mungkin salah satu atlet orang paling terkenal sedunia lah, sebumi ini, Michael Jordan gitu. Siapa yang orang nyebut namanya Michael Jordan yang nggak tahu basket pun pasti pernah denger nama itu gitu. Tapi harga yang harus dibayar ya itu, capeknya, kompetitifnya, latihan mulu. Dia siapa tuh yang cerita tuh, trainernya kan kalau nge-gym misalnya disuruh ngangkat beban 12 kali, nggak mungkin, dia pasti nggak akan stop. Segila itu gitu dia. Tapi orang sekali lagi hanya melihat sukses. Dimanapun kayaknya, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga di situ buktinya si Jordan ngomong gitu. Kayak yang dibilang, ya gue juga udah pernah ngomong sih di sini. Ya udahlah ya. Kan si Jim Carrey kan ada quotes-nya, gue berharap semua orang tuh kaya dan terkenal, biar orang tahu kalau kaya dan terkenal tuh bukan jawaban gitu. Gue jamin itu kata Jim Carrey. Ini kata gue lagi. Gue udah stop sampai situ quote-nya, takutnya ntar nyambung. Gue juga mikir, gue jamin gak semua orang siap dengan sukses dan dengan terkenal sih.
kayak gitu kayak gue inget pertama kali, gue udah pernah cerita belum ya di sini, ya udahlah. Udah ya, kalau udah juga bodo amat lah. Gue inget pertama kali gue tahu nyobain stand up ya 2011, Oktober 2011, dan dapat ketawa pertama, pecah pertama di open mic. Gue inget tuh dari Oktober, kan gue Oktober nyobain, Oktober 2011 ikut Suci itu apa tuh, alarm, kaget gue. Ikut Suci tuh 2012-nya Februari atau Maret lah ya, Februari atau Maret. Itu kan berarti ada jeda berapa bulan tuh kan, gue di dunia stand up masih baru banget sampai akhirnya masuk kompetisi. Itu tuh sebelum kompetisi ya, itu gue ngerasain betapa menyenangkannya stand up, betapa gue jatuh cintanya sama stand up, betapa gue seneng banget ngelakuinnya, seneng tanpa paksaan gitu. Ya gue datang ke open mic kalau ada materi, kalau enggak ya enggak ngumpul. Gue bela-belain hujan naik sepeda untuk open mic. Itu kan gue punyanya cuma sepeda, emang nggak pernah punya motor juga sih, nggak pernah punya kendaraan juga di Bandung. Hujan-hujanan gue belain untuk open mic. Gue seneng kalau dapet ketawa, seneng banget di panggung, gue seneng ngelakuinnya, seneng. Akhirnya masuk Suci, ya udah gue cuma ngelakuin yang gue seneng, itu bikin materi gitu, bikin materi tiap tiap minggu bikin materi baru. Ya walaupun stres ya, cuma di rumah karantinanya menyenangkan banget. Gue sama anak-anak Suci Duo tuh nggak kayak lagi tanding gitu. Kita malah sedih kalau tiap minggu ada yang pulang, jadi makin sepi kan, jadi makin sepi rumah karantina gitu. Sampai suatu hari kalau inget, gue ada materi soal princess, soal kartun lah waktu itu. Tema gue garis besarnya soal kartun, walaupun gak ada temanya waktu itu sih, gak disuruh pakai tema, cuma gue bahas soal kartun, soal princess, soal Dora. Ditutup materi gue yang Dora. Habis itu ada yang ngepost di Twitter. Jadi kan materi gue kan maksudnya premisnya tuh biasa banget lah, hal-hal yang orang lain pikirin juga gitu. Jadi semua orang pasti mungkin bisa mikirin materi gue, mikirin premis yang gue ambil gitu. Keseharian banget. Jadi ada yang bilang kalau gue tuh nyontek dari 9gag. Dulu kan 9gag juga lagi gila-gilanya kan. Ya sekarang juga sih. Jadi ada beberapa 9gag bahas soal princess apa mirip gitu lah. Ada yang mirip-mirip. Ya kan karena ya ada 7 miliar manusia, masa sih otaknya gak ada yang mirip gitu. Terus dia nge-tweet gitu, nih komik dari Indonesia niru dari 9gag, nyontek dari 9gag gitu. Terus bahkan si orang itu bikin postingan di 9gag. Kan 9gag kan kita bisa ngepost meme sendiri kan. Dia bikin postingan kalau ya pakai meme gitulah, formatnya format meme, tapi ada kayak ada cropan foto gua gitu. Pokoknya intinya adalah gua komik dari Indonesia nyolong materi dari 9gag gitu, dibawain di stand up. Sayangnya dulu gak gue screenshot sih akunnya, postingannya, karena dulu gue inget banget posisi gue saat itu lagi di mana, di kamar di rumah karantina, di kasur mana, gue inget banget. Gue kayak ngeringkuk gitu. Terus gue itu masih pakai BlackBerry tuh. Gue ngeliat postingan itu terus gue kayak anjing, sedih gue. Padahal di dalam hati tahu kalau kita nggak ngelakuin itu. Gue nggak nyontek, kebetulan aja mirip. Tapi lu nggak punya power untuk apa-apa gitu. Lu nggak bisa ngomong apapun ke orang itu, dan orang itu kayak ngejudge lu seakan dia bener gitu, dan seakan tuh gue salah banget gitu. Dan lu nggak bisa apa-apa, kayak anjing kok gini banget ya gitu. Dan dari situ gue ngerasain harga yang harus dibayar akan ketenaran. Enggak ketenaran ya, gue nggak terkenal juga sih saat itu ya. Sampai sekarang pun gue nggak ngerasa gue seterkenal itu sih, biasa aja banget. Tapi ya hal-hal kayak gitu tuh ada terus nih, harga yang harus dibayar atas ya karena gue muncul di TV, karena materi gue ke-share ke publik. Nah ini harga yang harus dibayar nih, ada orang-orang yang komen sesuka hati. Itu gue baru awal karir banget, gue langsung anjing nih apaan ya kayak gini ya. Gue cuma mau stand up di sini gitu, gue cuma seneng stand up ya, kenapa gue diginiin amat ya gitu loh. Sampai akhirnya gue lupa sih gimana gue menyadari atau gimana cara gue sampai akhirnya gue bisa cuek gitu. Gue lupa, coba intinya akhirnya gue tahu
Anjing, gue ngapain nggak bisa tidur karena omongan orang yang gue nggak tahu orangnya siapa, gue nggak tahu dia ada di mana, gue nggak tahu dia ngepostnya sambil ketawa atau sambil marah beneran atau sambil apa, dan gue terpengaruh gitu. Gila nggak? Gue yang lagi kompetisi terpengaruh omongan orang yang gue nggak tahu siapa ada di mana, kontribusi di hidup gue nggak ada, kenal lama gue nggak, bantuin gue bikin materi nggak, tapi gue terpengaruh. Luar biasa nggak kekuatan komen? Semenjak saat itu gue ya udah sampai sekarang gitu, gue udah tahu gue nggak perlu dengerin orang gitu, nggak perlu, lebih tepatnya nggak perlu dengerin orang yang menurut gue nggak penting gitu, nggak perlu gue ikutin, nggak perlu gue masukin hati, apalagi masukin hati, nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Biarin aja tuh jadi makian, oke maki aja udah, nggak ngaruh apa-apa di hidup lu kan. Ngaruh dikit di hati, tapi kalau sampai itu ngaruh ke performance gue misalnya, atau performance lu, atau ngaruh jadi ke kehidupan lu, jadi mikirin, lu ngapain capek-capek buang energi, buang space di otak lu buat mikirin yang kayak gitu. Sayang gitu. Makanya gue kayak, gue gak kebayang kayak Raffi Ahmad, kayak siapa ya yang udah, ya kayak Pak Jokowi gitu. Itu kayak apa kolom komennya, kayak sepositif-positifnya artis siapa lah coba yang lu pikir positif lah, yang di otak lu positif banget kayaknya hidupnya. Anji. Jangan lupa senyum hari ini. Siapa pasti ngalamin kayak gitu. Dan gue gak yakin semua orang siap untuk itu gitu. Gue gak bilang gue siap dan gue bisa ngadepin ya, enggak. Mungkin gue belum dapet yang parah banget, atau amit-amit sih. Cuma maksudnya orang tuh kadang pengen terkenalnya aja gitu. Orang pengen kayanya, hanya ingin menjadi kaya, hanya ingin menjadi terkenal, pengen jadi artis dalam tanda petik. Bukan punya skill nyanyi atau skill presenting atau skill apa, lalu dia karena skillnya itu dia terkenal, lalu jadi selebritis, jadi artis, jadi seleb lah gitu. Kalau artis kan seniman gitu. Enggak, bukan kayak gitu, tapi dia pengen terkenalnya langsung, bukan pengen karena skill dia jadi terkenal. Enggak, banyak banget orang, banyak banget lah, kita tahu banyak banget orang yang pengen terkenalnya aja gitu. Whatever it takes, whatever things I will do to make me famous, to make me a celebrity, to have thousands and millions of followers, to have that power, to have that influence. Makanya lu lihat kalau lihat nonton di TV yang ada penonton bayarannya kan, lu lihat kan suka ada penonton bayaran yang kayaknya semangat banget, kayaknya lebay banget jogetnya tuh, pasti kan mereka pengen kesorot. Terus yang kalau diwawancara, wah kayaknya hai gitu, kayaknya pengen tampil itu kayak orang itu pengen terkenal gitu lah. Makanya lu pun pasti ngerasa ada beberapa apa ya nyebutnya, public figure lah ya, public figure yang kayaknya biasa aja gitu, kayak orang biasa aja, kalau ketemu ya biasa aja, dia baik banget, dia biasa. Ada yang lu ngerasa kalau ketemu, atau kalau cuma ngeliat dari TV atau cuma itu susah sih, ada yang terasa ngartis gitu, ya nggak? Ada yang terasa ngartis, ada yang terasa biasa aja gitu. Kalau menurut gue yang kayak biasa aja, kayak ya emang dia mungkin menjadi tujuan dia adalah ingin berkaryanya gitu, bukan ingin terkenalnya. Tapi ada yang artis aja sih. Gimana yang artis ya? Susah dijelaskan tapi bisa dirasakan. Ya, lo kerasa lah, gue pun ngerasa kayak yang artis yang alhamdulillah kayaknya sejauh ini gue bertemu banyak sekali seniman senior, artis selebriti gitu ya, yang senior sejauh ini yang pernah gue temuin sih semuanya baik banget sih gitu. Nggak ada yang gimana gitu, kayak siapa misalnya Om Deddy mah kelihatannya doang dia packagingnya gayanya kayak sangar, tapi orangnya baik banget, ngobrol sama gue juga enak gitu, kayak seakan gue udah kenal lama sama dia. Mae Soimah, baik banget Mae Soimah.
kayak gitu yang gue cukup berinteraksi banyak gitu ya. Kayak siapa? Andika Pratama Gading baik-baik semua. Alhamdulillah gue belum dipertemukan sama yang sombong gitu atau yang apa. Ya nggak tahu juga lagi nih. Sombong kan menurut persepsi gue. Coba tuh emang dia lagi capek atau apa. Ya kayak gitu. Itulah gampang sekali mempersepsikan orang hanya dari ketemu sekali 2 kali. Masih mending dari ketemu. Dari TV, dari sosmed lo bisa dijudge. Ketemu gak pernah, ngobrol gak pernah. Lucu memang kalian-kalian ini orang-orang. Ya Allah. Bisa gitu ngejudge orang begitu cepat dan begitu intens gitu. Kalau gue sih udah gak pernah nanggepin sih. Gue kalau ada yang komen-komen gitu ke gue ya, yang gue tahu itu salah gitu ya, gue tahu itu argumen dia salah, gue udah gak pernah nanggepin. Gue full diamin. Karena apalagi zaman sekarang ada lagi orang-orang yang tipenya gini, sengaja komen jelek biar di notice, biar dibales. Nanti kalau udah dibales, yeay dibales, makasih ya kak, langsung seneng lagi nadanya. Kan anjing coba. Ngapain ada orang yang tujuan hidup lu pendek banget cuma pengen dibales? Public figure siapa? Cuma pengen dibales public figure siapa dengan cara memaki dulu, dengan cara negatif dulu. Itu aneh banget sih, itu menurut gue golongan paling aneh. Karena gue sih dari beberapa interaksi yang pernah gue lakukan gitu ya, baik ke orang-orang yang gak dikenal lah, ke follower gitu, atau ke ya gitulah, ke orang yang gue gak kenal atau dia ke follow gue, jadi gue bisa ngobrol. Karena beberapa interaksi yang gue dapatkan, ataupun orang yang ketemu langsung gitu, gue kadang bisa merasakan gitu ya, apakah ini terbagian dari ngejudge ya, nggak tahu sih ya, pokoknya ini pendapat gue aja ya. Gue kadang bisa merasakan mana yang emang dia ngobrol sama gue sebagai orang biasa gitu, temen kayak teman lah, ngobrol aja gitu, dan guanya pun jadinya enak gitu ngobrolnya. Mana yang mau ngobrol sama gue sebagai karena gue stand up comedian lah, atau karena apa gitu, terus yang banget, terus yang gimana, bukannya gue mau nanggepin sih, cuma yang ngobrol saya ujung-ujungnya fallback dong bang, apaan sih? Malah males di follow orang-orang yang kayak gitu, kayak apaan sih? Cuma pengen fallback atau yang aduh gimana gue juga jelasinnya susah. Ini sama kayak ngartis tadi, jelasinnya susah gitu, tapi lu bisa merasakan. Ini gue juga bisa merasakan yang, karena ada beberapa yang beberapa orang yang sering nonton gue sering ketemu di show, gue sering ketemu di acara-acara stand up, dan akhirnya gue ngobrol sama karena dia sering nonton, sering nyapa, akhirnya kalau ketemu sekarang ngobrol biasa gitu, gue pun nyaman gitu ngobrolnya. Walaupun tadinya dia penonton, gue penampil, akhirnya jadi biasa aja gitu. Gue nyaman ngobrol lama, nggak basa-basi gitu. Ada yang cuma basa-basi, oh iya makasih udah nonton. Ya, ada yang cuma basa-basi. Ada yang gue bisa ngobrol lama beneran karena memang ya udah biasa aja, karena dia pun menganggap gue biasa gitu, ngobrol aja. Ada yang mau ngobrol pun jadinya malas, kayak aduh ini dia kayaknya. Ya gitulah. Gimana jelasinnya? Kayak gitulah berasa. Makanya gue lebih seneng yang biasa aja gitu. Kalau yang terlalu fanatik ke guanya jadi takut. Takut gue kalau ada yang terlalu fanatik di DM atau di mana, yang kayaknya gimana banget gitu, kayak gue takut tau. Kalau ada yang biasa aja malah gue senang, malah kadang gue tanggepin atau apa, yang emang dia cuma tidak berharap di notice gitu ya, emang cuma mau ngobrol aja gitu di DM, atau dia nge-DM sesuatu, emang info apa, kadang gue balas ya, ngobrol biasa gitu, bukan sengaja pengen di notice, pengen dibanggain atau pengen apa gitu. Ya gue nggak tahu sih, gue mungkin hanya sebagai judgmental aja gitu. Kadang gue juga ngerasa yang gue lakuin kecil tuh kadang bagi orang gede banget gitu. Misalnya dia ngepost foto sama gue, terus gue like aja postingannya, kadang ada yang sampai seneng banget, ada yang sampai nggak nyangka di like, padahal tuh hanya ketukan 2 kali jempol gue doang.
Tapi sampai ada orang yang segitunya. Ada yang mungkin ya kayak gitulah. Ada yang mungkin nggak tahu gue ucapin selamat ulang tahun atau apa, walaupun gue nggak pernah kenal sebelumnya, senangnya gimana. Mungkin ada yang gue komen di fotonya senangnya minta ampun gitu, padahal gue masa sih cuma gue giniin doang seneng banget gitu loh. Ya walaupun yang kayak gitu kadang kalau yang terlalu fanatik banget bikin gue takut ya. Ya sekali lagi tuh mungkin hanya judgmental gue, tapi ya nggak tahu lah. Ya itu sih. Ya kurang lebih itulah. Jadi gue gak nyiapin apa-apa minggu ini, ngomongnya panjang juga tapi ya. Oke lah, gue udah baca email aja lah. Ya gue mau baca email dulu. Oke, gue pause dulu deh, nih ada azan biar tidak mengganggu juga, biar tidak berisik di sini dan biar azannya lewat dulu. Oke. Saatnya membaca email. Aduh, pegel. BTW dari email di podcast biar lega pun ya. Lagi-lagi gue mau ngejudge dulu ya. Dari lagi kan gue udah berapa episode, 50-an episode lah baca-baca email. Gue pun bisa merasakan mana yang beneran mengeluarkan isi hatinya untuk curhat, mana yang tulus, mana yang hanya ingin dinotis. Ya Allah, emang seuzon sama orang tuh gampang banget ya. Lebih mudah seuzon daripada husnuzon. Paling lagi di bulan suci, Allah, kenapa pikiran-pikiran setan seperti itu muncul terus di otakku? Emang otak gue aja pengennya nyinyir gitu. Enggak lah, nih email yang datang pasti tulus-tulus semua lah, emang ingin curhat atau emang pengen cerita atau emang pengen mengapresiasi. Nggak ada yang caper atau hanya ingin dinotis, hanya ingin dibacain setiap minggu. Nggak ada, pasti semuanya sangat tulus, dan aku senang sekali ketulusan dari para pendengar. Terima kasih pendengar. Oke, baca cerita. Baca email pertama. CBL, cerita biar lega. Panjang sekali. Oke, aku baca. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam CBL. Pengen punya rambut kayak kamu, Bang. Hah? Jadi anak bapak ibuku aja. Sudah lama selalu dengerin podcastmu, Bang, tapi baru kali ini pengen kirim email. Pengen aja cerita pengalaman, biar lega. Ceritain dari awal ya, bakal panjang nih. Maaf kalau berantakan, Bang. Peace. Namaku Ardi. Ceritanya pas SMA, salah satu SMA negeri di Malang. Baru awal-awal masuk kelas 2, posisi udah ada gebetan tapi dari sekolah lain. Tiba-tiba ada cewek baru, Bang, masuk ke kelasku, pindahan dari sekolah lain. Kesan pertamaku ya cantik dan menarik perhatian banget. Tapi nggak kesan pertamaku aja sih. Semua cowok satu sekolah pada heboh ngomongin kecantikan cewek pindahan ini. Namanya April. Ternyata April ini satu SMP sama aku, tapi udah berubah banget penampilan atau wujudnya. Bahkan aku nggak ngenalin, Bang. Tapi dia masih mengenali aku dan masih ingat namaku. Terus nyapa dong. Responku malu dan masih bingung, ini siapa ya, kok kayak baru tahu. Saking bedanya dari wujud dan penampilan pas SMP. Pasti plastik kali dia. Oke, singkatnya berhubung aku udah ada gebetan ya aku gak ada niatan untuk deket sama dia, Bang. Sampai aku akhirnya udah jadian sama gebetanku tadi. Tapi kan tiap hari ketemu ya sama April. Lama-lama ya deket, terus kalau curhat asmara ya ke dia. Bahkan akhirnya kita sering berangkat dan pulang bareng sekolah. Ku jemput dia karena searah ke arah sekolah. Parah ya. Padahal aku udah punya pacar, tapi malah antar jemput cewek lain. Tapi kan pacarku beda sekolah, pembelaanku, hehehe. Terus aku sama April ini masuk satu geng di kelas, Bang. Gengnya ada 10 orang. 5 cowok, 5 cewek. Itu tiap pulang sekolah minimal seminggu sekali, biasanya Jumat Sabtu, pasti nggak langsung pulang. Pergi main kemana gitu, boncengan motornya pas kan, cowok cewek 5 motor. Dan sudah jelas aku boncengan sama April. Bahkan saking aku deketnya sama April ini, satu sekolah ngiranya kita itu pacaran dan gak ada yang berani cowok deketin April. Dari intensitas ketemu yang lebih sering sama April, daripada sama pacar ini berakibat kok jadi nyaman sama si April. Tapi aku
tetap harus bisa jaga perasaan pacarku dengan cara agak jaga jarak sama April dan ngewanti-wanti diri sendiri jangan sampai hubunganku sama pacarku rusak gara-gara April. Basa-basi lu cowok. Oke, singkatnya berhubung aku udah ada mana sih tadi? Jalan hampir setahun proses ini akhirnya aku putus bang sama pacarku. Bukan karena aku ya, tapi karena pacarku selingkuh dan ketahuan. Ya lu selingkuh tapi gak ketahuan. Sampai bunyi alarm gue pas kan. Sedih sih, tapi hati kecil bilang kan masih ada April. Hehehe. Dan aku tahu kalau April sebenarnya juga ada perasaan sama aku. Tahu dari temen cewek segeng tempat biasa April curhat. Tapi kan itu udah waktunya pindah kelas 3 ya. Takdirnya aku udah gak sekelas sama April lagi bang. Dari situ bikin intensitas ketemu dia jadi berkurang. Tapi tetap kadang-kadang masih berangkat pulang bareng sekolah dan main pergi kemana gitu segeng. Tapi udah gak sesering dulu pas kelas 2. Dan takdirnya lagi akhirnya aku dan April punya pacar masing-masing. Pacar April dari sekolah lain, pacarku juga dari sekolah lain alias teman les. Ya dari situ aku berpikiran mungkin April bukan jodohku melainkan sahabat dekat. Tapi karena tiap aku butuh apapun ke dia selalu ada, begitu pula sebaliknya. Selang lama kita jalan sama pacar masing-masing, mungkin sekitar 4 tahun, berarti kondisi udah kuliah semester 6. Gak sengaja kok kita putusnya hampir barengan. Aku putus karena pacarku selingkuh. 2 kali lu diselingkuhin. Dan aku tahu kabar kalau April juga putus karena gengku kelas yang SMA tadi tetap lumayan sering ketemu selama itu tadi. Dari situ kepikiran apa ini waktunya untuk deketin April lagi dan mikir apa ini takdir waktu yang tepat dari Tuhan untuk mempersatukan aku dan April. Akankah sahabat jadi cinta terwujud? Haha. Akhirnya aku memutuskan untuk ngedeketin April. Kita beda kampus tapi masih satu kota. Deket. Ku antar jemput ke kampusnya. Ku jemput di... Ini gue udah ngomong lama. Kerekam nih. Ku jemput di kampusnya terus makan bareng, jalan bareng, nongkrong-nongkrong berdua. Semua berjalan lancar tapi aku belum nembak dia. Belum nemu waktu yang pas untuk nembak dia. Dan satu alasan kenapa aku gak segera nembak dia karena dia belum berjilbab. Hah? Bukan alasan yang bisa diterima sih ya bang, tapi mantan-mantanku semua berjilbab dan kriteria utamaku yang berjilbab. Jilbab aja dijadiin pacar. April gak dijilbab, dia deket-deketin terus, tapi gak dipacarin. Dan lah kok tiba-tiba datang waktu gak sengaja di mana aku dikenalin temanku sama rekan kerjanya di bank, namanya Aisyah. Dan dia berjilbab. Dari situ beloklah aku dan malah jadian sama Aisyah ini. Jadi kamu suka sama cewek hanya karena atribut, bukan karena hati lu mengatakan lu suka. Singkat cerita karena aku PDKT cuma bentar dan kurang mengenal lebih dalam, akhirnya hubunganku dengan Aisyah pun hanya berjalan beberapa bulan saja, putus lost kontak begitu aja. Lagi-lagi kepikiran buat ke April lagi kan, tapi sayangnya April tetap belum berjilbab. Aneh loh. Gak apa-apa deh, mungkin abis ini April bakalan berjilbab. Tetap akhirnya balik ke April sambil doktrin biar April berjilbab dan selalu memujinya kalau dia berjilbab kelihatan makin cantik. Sumpah lu rese lu kayak orang-orang yang suka sekedar mengingatkan. Baru gue omongin tadi. Usaha gak kunjung berhasil, April gak berjilbab-jilbab. Akhirnya datanglah cewek dikenalin sahabatku, temen sejurusan sahabatku berjilbab, cantik, namanya Sasa. Dia anak Jakarta, kuliah di Malang. Dari situ aku lebih deket ke Sasa daripada ke April dan April tahu. Deket sama Sasa, jalan sama dia berjalan lancar. Di saat aku mau nembak, Sasa malah ketahuan pergi sama mantannya. Aku pun mengurungkan niat untuk melanjutin hubunganku ini. Aku menjauh dari Sasa, tapi dia menyesali perbuatannya dan terus menghubungiku. Dan aku tetap memutuskan untuk menjauhi Sasa. Dari situ kepikiran apa ini karena aku selalu mempermainkan perasaan April. Pas kelas 2 putus gara-gara selingkuhin. Pas pacaran 4 tahun putus gara-gara selingkuhin juga. Pas mau nembak Sasa malah ketahuan jalan sama mantannya. Fakta-fakta yang membuktikan kalau bisa aja itu karena karmaku mempermainkan perasaan April. Tapi waktu itu aku bingung, aduh panjang banget ya Allah. Terus itu aku bingung apa aku balik ke April atau enggak. Masalahnya gini lagi. Kalau nanti mempermainkan perasaan April dan akhirnya kali ini aku memutuskan untuk nggak ngedeketin April lagi. Terus singkat cerita aku dikenalin temen. Deketin nggak jadi dikenalin. Putus, dicepetin nggak jadi putus. Deketin temenin nggak. Gitu aja ceritanya. Singkat cerita aku dikenalin temanku cewek lagi namanya Dea. Cewek sahabat pacarku, pacaran sama Dea, berkomitmen awal untuk bukan pacaran tapi beneran tercapai. Akhirnya aku dan dia menikah setelah setahun pacaran. Udah nikah nih akhirnya. Akhirnya. Berkomitmen di awal bukan karena sekedar pacaran tercapai. Akhirnya aku menikah setelah setahun pacaran. Sekarang aku sama dia udah dikaruniai 2 anak. Waktu pernikahanku aku ngundang April nggak datang. Waktu aku menikah April sudah mengenakan jilbab. Sempet dengar kabar tipis-tipis dari temen, kabar tipis-tipis karena belum tahu kebenarannya. Kalau April sedih ditinggal rabi sama aku. Sebenarnya aku pun waktu awal nikah masih ada sedikit perasaan sama April.
Meskipun akhirnya perasaanku tersebut harus kubuang jauh-jauh dan sudah dikalahkan oleh cinta dan kasih sayangku ke Dea istriku sekarang yang memberikanku 2 anak yang lucu-lucu. Ya begitulah cerita pengalaman kisah cintaku bang. Pesan moral ceritanya yang pertama, sebagai cowok jangan suka mempermainkan perasaan cewek. Kedua, cinta itu nggak selamanya harus memiliki. Setuju apa nggak Bang Gilbas pendapatnya? Nggak terlalu setuju sih gue. Gue lebih setuju adalah hidup jangan sampai ada penyesalan. Itu yang paling lebih gue setuju. Nggak tahu ya hubungannya apa dengan cinta, nggak harus selamanya nggak harus memiliki. Ya udah hubungin aja lah. Cari aja hubungannya. 3, untuk berjilbab itu dari hati sendiri, nggak bisa atas keinginan orang lain. Ya iyalah, itu lo tahu. Kalau bisa jangan sekalipun menyuruh cewek untuk berjilbab kalau nggak dari kemauan hatinya cewek itu sendiri. Apalagi kalau ceweknya non-Islam. Maaf guyon dikit. Keempat, kelima, apalagi ya bang tambahin. Seperti yang sudah sering saya bilang, yang lebih bahaya itu bukannya mantan pacar, tapi cinta yang tidak pernah kejadian dan masih penasaran. Itu yang lebih bahaya. Dan dari cerita sebanyak ini lu tentang April, lu masih mikirin soal April. Lu udah punya anak 2 katanya. Dan kalau kata Sujiwo Tajo dan yang gue juga setuju adalah mencintai itu takdir, menikah itu nasib. Kita tidak bisa ngatur kita mau jatuh cinta sama siapa, tapi kita bisa milih kita mau nikah sama siapa, tapi kita nggak bisa ngatur kita jatuh cintanya sama siapa atau kepikiran terus di otaknya siapa. Dan untuk masalahmu Ardi, lu tahu yang kepikiran di otak lu siapa. Tidak perlu saya sebut. Boleh dikasih judul ceritaku tadi, judulnya Maaf April. Oh iya, nama-nama di ceritaku tadi merupakan nama samaran ya bang, bukan nama sesungguhnya. Namaku pun juga samaran, hehe, cuma waktu dan latarnya aja yang fakta. Terima kasih Bang Gilang Baskara, semoga sehat selalu dan untuk pandemi semoga berakhir, amin. Wassalam. Anda sudah mengambil banyak waktu di podcast ini hanya untuk cerita kalau Anda masih ingat dengan gebetan Anda padahal udah nikah dan punya anak 2. Gue bilangin, gue forward email ini ke istri lo. Mencoba biar lega. Oke, hai bang, aku masih galuh nih dan gak disebut lagi. Lu ngeribetin gue lu. Ngomong gak disebutnya setelahnya sih, udah gue malas ngedit ah. Udah tahu gue malas ngedit di sini. Kemarin udah dapat tanggapan dari abang, gue belum nemu aja circle dan temen yang ngejelekin gue, abang sebutnya bukan temen. Gue belum nemu aja circle gue dan yang ngejelekin gue abang sebutnya bukan temen. Lanjut part 2. Jadi dari hal ini membuat gue jadi merasa selalu bayang-bayangin sama respon teman satu kelas gue di kampus. Karena pada awalnya tuh 1 sampai 5 semester yang sering banget mana sih? Jadi dari hal ini membuat gue merasa selalu dibayang-bayangin sama respon teman satu kelas gue di kampus. Karena pada awalnya gue tuh di semester 1 sampai 5 orang yang sering banget berbagi kegiatan di story IG. Tapi karena makin sini pola pikir gue mendapat pemahaman baru, gue merasa bahwa dari keseringan posting SG gue menjadi bahan SG lagi, snapgram, Insta story. Kan jauh-jauh dah orang yang nyebut snapgram, Insta story. Nyebut Insta story snapgram. Lagi-lagi ngejudge gue. Lingkungan teman-teman yang gak suka sama gue. Di situ gue udah jarang post di story IG. Ini udah bener story IG. Kenapa jadi SG lagi? Story IG sampai feed IG pun gue hapus-hapusin dan gue ganti nama ID IG gue. Karena gue merasa tidak nyaman dan tidak tenang atas bulian yang gue rasa di kampus. Kenapa? Karena kebanyakan bulian ini sarkasme bang. Bisa lewat saut-sautan di grup WA yang saling mancing seakan membuat sarkasme. Bisa juga pas di kampus sampai gue kadang tahu bulian tentang gue dari orang yang bukan teman kelas gue sendiri. Jadi kalau di depan gue semua teman kelas gue tuh seakan pada acting biar tidak terjadi apa-apa. Tapi nyatanya di belakang gue ketika ada story IG atau feed IG itu jadi bahan obrolan dan bulian mereka terhadap gue. Kalau lu tanya seperti apa story atau feed-nya, gue bisa mastiin biasa-biasa aja. Tapi karena ketidaksukaan mereka dalam hal lain kayak gue ceritain di email sebelumnya. Tapi segimana hal baiknya yang ada di gue, mereka akan cari celah untuk bully.
Karena gue seakan punya dunia sendiri ini yang bikin gue harus punya pertahanan mental diri gue. Karena mereka seakan menyerang gue dengan keroyokan. Karena jujur bang, pernah ada yang gue ajak ngobrol beberapa temen gue itu. Tapi mereka seakan gak ada yang mau berani buat ngomongin unek-uneknya langsung. Pasti mereka pas ngumpul bareng sama circle-nya baru sarkasme terjadi diulang. Dan hal ini bikin gue gak pernah berbagi apapun di sosmed bang. Tanggapan lu soal ini gimana dan hal yang mungkin bisa lu lakuin ketika posisi ini gimana? Pas sekali baru saya bahas dari tadi. Tanggapannya adalah salah lu sendiri didengerin omongan orang. Ya, udah titik itu aja. Salah lu adalah lu dengerin omongan orang. Ingat, ada dua hal di dunia ini yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Omongan orang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah kuping kita dan hati kita untuk gak dengerin. Gampang. Lu yang bikin ribet diri lu sendiri. Lanjut part 3 bang, nanti enggak usah. Makasih udah bacain, gue yakin pas dibacain seminggu lagi pasti lebaran. Emang iya ya? Iya, seminggu lagi nih. Dari gue yang ngasih nonton review mainan lu bang. Oh iya, sorry karena komen gue di YouTube gak dibales. Mau nanya tipe mic lu ada podcast apa? Gue bales kali. Sampai nanya 2 kali. Satu lagi pertanyaan lu gue balas juga di sini. Kalau yang di bawah 1 jutaan, pakai handphone aja. Punya handphone tinggal ngerekam di handphone bro. Gak usah ribet-ribet masalah gear. Lanjut, keresahan mahasiswa arsitek. Kenalin bang, nama gue Abi, gue mahasiswa arsitektur semester awal. Gue mau curhat bang, di perkuliahan arsitektur makin kesini gue semakin tertekan, padahal masih awal-awal. Awalnya gue masuk karena memang cita-cita masa kecil dan ingin jadi arsitek, tapi karena kurangnya pengetahuan dan entah mungkin kepercayaan diri dan ke masa bodoh amatan gue langsung daftar kuliah aja. Awal-awal masuk perkuliahan, pada saat perkenalan gitu, kepala prodinya langsung ngomong kalau nggak kuat atau nggak yakin, mending langsung keluar aja. Tapi emang arsitek berat sih, setahu gue. Dan dari situ gue mulai ragu dengan pilihan gue. Dan kemudian seiring jalannya perkuliahan, teman-teman gue semakin berkurang. Bahkan gue udah gak punya teman deket lagi di kelas gue. Pada salah satu mata kuliah dari 30-an orang jadi belasan orang bang. Itu emang biasa terjadi di tempat lain gak sih? Maksudnya pada keluar gitu dari kampus ya? Pada gak kuat apa gimana sih? Jadi makin dikit. Ya mungkin sih kalau yang gue denger, soalnya kalau arsi susah sih, berat banget. Ya kalau lu seneng, kalau nggak punya teman tapi lu seneng ngelakuin kuliahnya, harusnya nggak masalah. Cari pacar lah, udah paling mending. Biar walaupun nggak punya teman tapi paling nggak punya pacar. Ya paling nggak ada orang yang bisa lu cerita lah. Pada masa pandemi ini gue semakin berjuang sendiri karena merasa nggak punya teman seperjuangan lagi. Dan gue juga nggak pernah ngomongin ke orang tua gue karena takut mereka khawatir. Baru-baru ini gue memaksakan untuk meliburkan diri selama seminggu untuk menarik napas sejenak sebelum UAS. Minta saran dan pendapat lu ya bang. Nggak tahu sih gue kalau nggak punya teman gitu. Nggak pernah ngerasain. Cuma kalau lu seneng sama yang lagi lu jalanin sekarang ya harusnya fine-fine aja sih. Gue juga kayaknya pernah beberapa kali ngelakuin sesuatu dimana karena gue pengen tapi nggak ada temannya di situ. Ya nggak apa-apa juga karena kalau kitanya seneng mah santai aja gitu. Ya cari pacar lah. Makasih ya udah dibacain. Maaf kalau kepanjangan. Sehat dan sukses selalu. Ya terima kasih. Sehat dan sukses selalu juga. Mau nanya bang, halo bang apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Mau nanya nih bang, sebenarnya cowok tuh kalau baik ke semua cewek emang sengaja apa bego aja sih? Gara-gara banyak yang email lo nanyain sudut pandang lo sebagai cowok, gue juga pengen tahu nih. Jadi gue adalah cewek yang punya kakak tingkat cowok dan kebetulan satu organisasi. Gue dan dia emang gak chat-chatan, tapi biasanya langsung nelpon gitu nanyain lagi di mana dan biasanya suka ngejemput kalau kita pas sama-sama mau ke suatu tempat. Terus bisa chat panjang banget kalau lagi ngomongin hal yang serius atau ada yang mau curhat. Terus dia selalu nunjukin ke orang-orang kalau dia peduli sama gue. Tuh dengan di depan umum sering banget ngerangkul gue atau ngegandeng gue tiba-tiba terus ngusap-ngusap rambut gue dan hal lain seakan-akan gue dan dia tuh ada sesuatu. Ya gimana dong, kan gue baper karena dia selalu ngasih physical touch ke gue. Nah ke cewek lain dia tuh gitu juga, cuma gak berlebihan kayak pas ke gue. Jadinya gue salah mengartikan itu dan baper mengungkapin. Kalau suka tapi masih ragu nih. Menurut lo dia tuh ada rasa sama gue gak sih bang? Atau ya no hard feeling aja? Terus gue harus gimana kata lo bang? Kalau ngerangkul masih biasa sih menurut gue di pertemanan laki dan perempuan. Tapi kalau ngusap-ngusap rambut, kalau gitu mah kayaknya dia suka sama lu. Ke cewek lain juga ngerangkul ya, namanya juga cowok kalau bisa rangkul semua cewek mah dirangkul semuanya.
kayaknya dia suka sama lu tapi nggak tahu sih, mungkin masih belum yakin atau masih pengen gampang deket ke cewek-cewek lain jadi tidak mau ada komitmen dulu. Ya mungkin kayak gitu. Cuman kalau udah ngusap rambut menurut gue mungkin udah ada sesuatu sih. Kalau orang cool soalnya masih biasa lah. Thanks ya bang udah bacain email gue sepanjang ini, sukses selalu. Enggak lah, masih ada yang lebih panjang tadi yang pertama. Curhat biar lega, email tidak perlu dibaca. Thanks, oke, next. Kalau emailnya nggak usah dibaca. Astagfirullahaladzim, ini panjang banget. Sama nih panjang juga, ya udahlah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya pernah kirim email ke Mas Gilang yang saya yang nonton pertama kali Mas Gilang di stand up Geraha Sabah Pramana UGM 2014 yang punya gebetan mirip Pevita Pierce. Oh ya. Sini cuma meluruskan Mas Gilang bukan tampil sama Bung Rindra tapi sama Aco. Kali ini saya cuma mau keluarin berapa unek-unek aja. Sekalian kalau bisa bantu jawab. Waktu itu soalnya gue juga pernah tampil di UGM ada Rindranya, mungkin acara beda kali ya. Pertama, pas zaman sekolah saya punya sahabat disebut Kak. Saking deketnya saya juga akrab sama pacar dia yang sekarang udah jadi mantan disebut E. Nah masalahnya Kak ini agak kurang ajar sih, dia udah punya pacar cantik lumayan tajir tapi masih suka serong gitulah. BTW Kak emang bad boy sekolah pada zamannya. Banyak yang suka gitulah padahal ganteng relatif, tajir juga relatif. Bukan yang mutlak ya mas. Sebenarnya saya sama E ini baru 4 kali ketemu, tapi kita sering chat. Dia sekedar curhat masalah K dan saya curhat masalah Pevita. Hehe. Singkat cerita di hari jadi K dan E yang ke-8 tahun mereka putus mas. Alasannya E udah nggak tahan sama K yang udah 5 kali selingkuhin E. Terus sekarang si E ini jadi sering banget chat saya mas. Saya jujur agak risih gitu mas, kan dia mantan K yang notabene sahabat saya. Jadi baiknya biar E ini nggak chat saya lagi gimana ya, mau ngomong nggak enak mas. Apalagi saya model orang nggak tegaan. Kalau ada yang chat nggak saya balas tuh agak gimana gitu. Kecuali chat mau pinjem duit. Nah itu boro-boro balas, ngerit aja males mas. Nah yang parahnya lagi E ini pernah nelfon saya sambil nangis gitu. Minta biar saya nggak ninggalin dia. Dia butuh support gitu katanya. Bahkan dia sekarang udah di tahap apa ya. Nggak tahu udah depresi apa belum. Dia sekarang tiap hari minum alkohol sama rokok sampai teler gitu. Padahal sampai teler. Padahal dia dulu orangnya religius lah, rajin ke gereja. Ada saran mungkin mas buat saya biar bisa ngomong secara halus biar dia nggak chat saya terus. Ini kejadiannya pas sekolah apa sekarang sih? Katanya pas zaman sekolah. Gimana ya? Ya, kalau menurut gue, kalau yang lu jadi masalah adalah karena dia mantannya sahabat lu, harusnya kalau gue nggak pernah ada di posisi itu sih, cuma kayaknya harusnya ya biasa aja deh. Ya nggak? Apa lu takut ntar persahabatan lu sama Kak jadi rusak? Ya kalau lu emang kasihan gak tegaan ya lu baik-baikin aja sih. Maksudnya lu support dengan cara yang gimana yang lu mau gitu. Kalau lu nyamannya ngobrol terus ya udah support dengan ngobrol, atau kalau nyamannya gimana lah kayak gitu. Nggak usah perlu takut sama nggak enak sama si Kaknya gitu. Atau awal diem-diem aja dulu, bukannya mau bohongin Kak, tapi ya biar lebih enak aja. Mungkin lama-kelamaan baru bisa diomongin kayak gitu, daripada kasihan. Kalau lu merasa, siapa tahu dia merasa minum alkohol dan rokok dia baik-baik aja, tapi kan lu merasa melihatnya kasihan ya. Kalau lu merasa kasihan mungkin bisa lu berbuat sesuatu, tapi kalau dia merasa baik-baik aja, siapa tahu dia menikmati itu fase dia lagi apa sih, kan ada berapa fase grief tuh. Siapa tahu ini salah satu fasenya yang akan lewat, ya udah biarin aja. Kalau mau diomongin gitu. Oke lanjut yang masih lanjut emailnya. Kedua, ini agak berat mas, ada baiknya dibaca dulu, jangan langsung sambil direkam. Gak mau mau langsung gua rekam. Entah ini yang saya alami cuma quarter life crisis atau gimana ya, tapi saya kok ngerasa agama udah gak relevan ya, terutama di Indonesia. Kenapa Islam datang belakangan tapi bisa superior itu? Kenapa agama Nusantara seakan dipaksa masuk Islam? Kemana penganut Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan? Mereka cuma terpaksa milih 1 dari 5 pilihan agama yang dihidangkan Pak Harto. Saya hidup di lingkungan Kejawen yang terpaksa jadi KTP jadi Islam. Kakek nenek saya penganut Kejawen, tapi orang tua mulai Islam, ya walaupun kurang taat juga sebagai Islam. Tapi kemana HAM yang digembar-gemborkan selama ini? Kalau kata Bang Panji, kasus HAM Indonesia tertua adalah kasus PKI. Kalau menurut saya malah naiknya Pak Harto sebagai presiden sudah pelanggaran HAM.
Oke, back to topic. Selain hidup di lingkungan kejawen, saya pernah di Sunda Wiwitan 2 tahun dan Keharingan 1 tahun. Bagaimana sikap mereka terhadap saya yang pemeluk Islam? Baik, sangat baik malah. Saya tidak dipermasalahkan kalau saya mau sholat. Emang kalau yang katanya kan kamu kejawen terus ke Sunda Wiwitan 2 tahun, emang bisa pindah-pindah gitu ya kepercayaan Sunda Wiwitan gitu-gitunya bisa pindah-pindah ya? Saya tidak mempermasalahkan kalau saya tidak dipermasalahkan kalau saya mau sholat. Ketika bersama Keharingan, saya hidup di hutan. BTW saya geologis. Mereka bahkan membuatkan gubuk khusus buat saya sholat. Selama saya hampir 1 tahun bersama mereka di tengah hutan dan fly camp, cuma tidur pakai tenda, yang mana itu tanpa sinyal dan listrik, cuma pakai genset yang hidup 3 jam per hari. Jadi waktu malam kami dihabiskan dengan ngobrol. Sebenarnya mereka cuma pengen diakuin di Indonesia, tanpa harus memilih yang bukan keyakinan mereka. Belum lagi di kota besar ada ormas yang sosokan minta khilafah sama mengkafir-kafirkan orang lain. Sadar agama kalian cuma pendatang, dasar penjajah. Yang bego mereka yang ikut malu saya. Lagian jumlah 80 sekian persen umat Islam di Indonesia, apakah mereka benar Islam? Atau juga cuma terpaksa karena nggak ada pilihan lain? Ya mungkin ada banyak yang terpaksa sih. Atau ada pilihan lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tapi tetap ada resiko ditindas sama yang Islam. Saya merasa mereka nggak lebih baik dari penjajah, maaf. Secara pribadi saya percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengimani mereka, tapi dengan Islam saya sangat ragu sekarang, Mas. Jika mengosongkan agama di KTP diperbolehkan, saya pilih mengosongkannya. Tapi tentu tidak bisa jadi ateis, agnostik, bahkan LGBT pun negara gimana? Tentu tidak bisa jadi ateis, agnostik, bahkan LGBT pun negara dan Islam bakal menindas, kok lucu. Sekian Mas Gilang, terima kasih atas sudah membaca curhatan saya. Saya nggak tahu bisa ngeluarin unek-unek seperti itu kemana. Bahkan ke teman pun saya nggak yakin pada bisa nerima. Makanya sekalian ke orang yang tidak kenal saya pribadi, dan saya pikir Mas Gilang cukup open mind dengan mungkin perbedaan pendapat kita. Walau saya tahu Mas Gilang juga Islam, jadi maaf kalau ketikan tangan saya menyinggung Anda, Mas. Thanks. FYI saya sudah lama tidak tersinggung ya, karena udah nggak pernah dengerin, tidak pernah masukin hati omongan orang, jadi kayaknya sekarang nggak ada yang bisa nyinggung gue lagi deh. Gimana ya? Ya emang begitulah, maksudnya dimanapun menurut gue ya, apapun yang mayoritas pasti ada tendensi untuk menjajah yang minoritas. Ya karena kalau di Indonesia yang lebih banyak Islam gitu. Kalau di mungkin di negara lain yang lebih banyak yang kayak di India kan juga sempat ada konflik yang Islamnya yang ditekan sama yang mayoritas. Kayak gitu aja sebenarnya, yang dimanapun yang mayoritas dalam hal apapun ya, mau soal agama, mau soal klub bola, mau soal hobi, mau soal apa, pasti yang mayoritas akan neken, akan ngenyein, akan ngejekin, akan menyalah-nyalahi yang minoritas gitu, kayaknya di mana-mana sih. Ya, kalau soal agama memang cukup aneh sih, karena menurut gue yang bikin kita seru ya hidup di Indonesia, di seluruh dunia lah, yang bikin kita seru hidup di seluruh dunia ini adalah keberagamannya, ya nggak? Bahasa, bayangin kalau satu dunia ini bahasanya sama, kita keluar negeri nggak seru banget gitu, nggak ada yang unik gitu. Apa yang mau kita ke Jepang ngomongnya sama, gue lu juga, saya kamu, terus ngeliat pelang-pelangnya tulisannya biasa, apa yang seru gitu, ya nggak sih? Menurut gue yang bikin seru di dunia ini adalah perbedaan apapun, warna kulit, muka, kesukaan, agama, warga negara, bahasa, kebiasaan, cara minum, cara makan. Menurut gue itu hal yang seru di dunia ini, dan harusnya hal kayak gitu dirayakan sih, ya dirayakan aja gitu perbedaan ini. Ya udah, lu gini, gue gini, ya kita sama-sama hidup aja gitu. Ya memang susahnya hal kayak gini kan dari dulu gitu. Coba lu pikirin perang-perang besar yang pernah terjadi di seluruh dunia dari dulu, yang perangnya tentang agama berapa banyak banget kan. Coba lu pikirin dari dulu sampai sekarang, kasus-kasus pembantaian, kasus bom, kasus terorisme, kasus penyerangan, kasus apapun di seluruh dunia ya. Lu pikirin, terus lu cari mana yang karena agama gitu. Mayoritas banget gitu. Banyak banget yang karena agama kejadian-kejadian itu. Yang bikin kita jadi sedih, sebenarnya agama gunanya apa sih gitu. Kalau ternyata ujungnya cuma jadi alasan untuk ngejelekin orang lain, atau cuma jadi alasan untuk bunuh orang lain, apa gunanya sih gitu.
Dan gue paling benci, kemarin tuh gue baru nge-retweet, ternyata 12 Mei kalau nggak salah adalah peringatan 2 tahun pemboman yang Surabaya itu, yang sekeluarga, yang dibom oleh sekeluarga itu, yang bawa anak kecil juga ke gereja-gereja. Entah kenapa ya, dari sekian banyak aksi teror bom di Indonesia, gue paling sebel sama yang itu tuh. Ya semuanya hina, semuanya biadab menurut gue. Tapi gue paling sebel banget sama yang itu. Karena dia bawa anak-anaknya. Karena dia bawa anak-anaknya sih, terutama karena dia ngajak sekeluarga, itu kayak fuck, itu yang gue paling sebel di antara semua aksi terorisme. Gue sempat bikin itu jadi materi juga. Kayaknya satu-satunya aksi terorisme yang ada materinya di gue, yang gue bikin jadi materi, yang itu deh. Karena emang udah gue kesel aja gitu liatnya. Dan gue mengakui mereka orang Islam lah, mereka pakai kerudung, pakai cadar. Gue nggak setuju sih kalau bilang teroris nggak ada agamanya. Ada agamanya itu. Kalau milih pemimpin harus ngikutin agamanya. Kalau yang bagus-bagus, kalau yang jelek jangan lihat agamanya, lihat perlakuannya. Enggak. Gue yakin mereka semua punya agama. Cuma di agama manapun gue yakin ada ekstremisnya, di agama manapun. Kebetulan di kita yang banyak Islam gitu. Jadi kelihatannya Islam tuh yang banyak salahnya. Kayak gini deh, lu pasti sempet ada masanya di Indonesia tuh Avanza kecelakaan mulu, ya nggak? Avanza maut waktu itu, siapa tuh yang tabrakan. Terus ada kecelakaan di tol Avanza, apa-apa Avanza. Kita jadi mikir, ini Avanza mobilnya kagak aman apa ya, kok kecelakaan mulu ya? Padahal kalau dipikir-pikir, karena Avanza mayoritas. Kalau kita mayoritas Ferrari di Indonesia ini, pasti berita kecelakaan banyaknya Ferrari. Gue yakin. Sekarang mayoritas Agya mungkin, Ayla itu yang banyak kecelakaan. Karena lagi jadi mayoritas, kayak gitu sih. Jadi emang di mana-mana mayoritas dalam bentuk apapun tendensinya adalah menekan gitu. Ya, yang bisa dilakukan emang susah sih. Lu mau ngubah dunia dengan 2 tangan lu sendiri mungkin akan susah. Tapi seperti kata Michael Jackson di lagu Man in the Mirror, if you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Ya mulai dari diri sendiri aja. Gue bagian dari mayoritas juga. Gue super mayoritas, malah gue laki-laki, Jawa Sunda, orang Islam. Di Jakarta lagi tinggalnya. Yang bisa gue lakukan adalah tidak melakukan hal-hal jelek kayak gitu, yang membuat nama mayoritas makin jelek. Kayak gitu. Tapi gue tersinggung banget parah sama email lu sih, lu kayak jelek-jelekin agama gue lu. Gue kayak nggak terima, nggak deng. Ya kayak gitu. Ya sih, gue pun setuju kalau misalnya nggak perlu nulis agama di KTP. Ada yang bilang kan KTP di agama tuh, agama di KTP adalah untuk kalau amit-amit lu meninggal nggak wajar atau nggak ada keluarga yang ngunjungin lu, dilihat KTP-nya oh Islam, jadi bisa tahu cara nguburinnya. Cara nguburin lo gimana, misalnya amit-amit gitu kan, lu kecelakaan terus nggak ada keluarga yang ngunjungin, nggak ada yang ngurusin, terus ngeliat KTP-nya oh dia Kristen, ya udah kita kubur dengan cara Kristen gitu. Kayak gitu. Tapi kalau cuma KTP agama di KTP hanya karena untuk keharusan kayak gitu tuh, yang agama-agama tradisional di Indonesia jadi susah, gue juga gak setuju juga sih. Kasian karena mereka yang ada duluan main di bumi. Udah sejam lebih bro. Baru berapa email coba gue bacain tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5, ini yang ke-6 nih. Udah terakhir udah kepanjangan. Sejam lebih. Mau menanggapi email pendengarnya Bang Gilbas. Hai Bang, aku mau nanggapin salah satu email pendengar Bang Gilbas minggu lalu tentang merasa gak dianggap sama teman-temannya. Aku pernah ngalamin gak dianggap sama juga dengan dia. Aku overthinker, turut sedih waktu dengar emailnya dibacain Bang Gilbas. Kenapa kamu harus ngerasa kayak gitu? Sebagai overthinker, waktu aku merasa dibuang dari sebuah circle, aku gak mau langsung percaya. Aku takut itu cuma perasaan aku aja. Karena overthinking itu memancing kita percaya sama yang kita rasain dan pikiran sendiri. Bener tuh. Overthinking tuh bahaya sekali. Bener, aku takut itu perasaan aku aja. Karena overthinking itu memancing kita percaya sama yang kita rasain dan kita pikirin sendiri. Padahal kenyataannya belum tentu sama. Karena aku punya circle yang lain. Waktu itu aku coba sharing tentang yang aku alami dibuang dari sebuah circle. Semua keresahan aku sampaikan, dan dengan beberapa logika teman aku mengiyakan perihal dibuang tadi dalam tanda petik. Sedih. Tapi nggak begitu sedih sih. Mau kecewa juga buat apa? Overthinking aku arahkan dengan tanpa mereka aku baik-baik aja. Adanya mereka nggak bikin aku
Overthinkingku coba aku arahkan dengan dalam tanda petik, tanpa mereka aku baik-baik aja. Adanya mereka nggak bikin aku untung-untung banget. Walau di luar sana bisa jadi aku kena dicap dibuang sama teman-teman sendiri, tapi ya udahlah, kuncinya berdamai sama diri sendiri. Emang sih sebagai makhluk sosial pasti butuh orang lain, tapi kan nggak harus circle itu-itu aja. Setuju juga dengan saran Bang Gilbas untuk mencari circle pertemanan baru. Itu juga kalau kamu mau memulai. Kalau nggak mau, nikmatin aja lo keseharianmu pelan-pelan buat cari hal yang menyenangkan. Ayo arahin overthinking kamu ke hal yang bikin kamu happy. Thank you Bang Gilbas. Terima kasih juga. Bener sih, saya setuju sekali dengan semua yang Anda omongin. Kuncinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Banyak banget teman-teman gue sesama komik yang akhirnya bisa damai diri sendiri. Yang akhirnya stand up bikin dia bisa damai dengan diri sendiri. Lu kalau lihat komik-komik banyak yang materinya soal miskin, kayak Marcel gitu, dia bilang, dia cerita dia miskin. Siapa orang miskin yang bangga dia cerita dia miskin? Cuma di stand up, men. Itu tandanya mereka udah damai dengan kemiskinan dia gitu, atau dengan kejelekan muka dia, atau dengan apapun lah. Kayak Anggi dari Medan, kalau lu nonton Suca terakhir, dia kakinya cuma satu, men. Gue lupa kaki kirinya kalau nggak salah diamputasi. Apa kaki kan? Ya lupa lah. Antara dua, ya cuma dua kakinya, antara itulah. Dan dia sempat setahun nggak mau keluar rumah kalau nggak salah, karena dia bukan cacat dari lahir ya, dia karena kecelakaan. Bayangin, dia karena kecelakaan naik motor sama sepupunya atau apa gitu, kaki dia harus diamputasi satu. Lu bayangin, tadinya bisa jalan kaki dua terus dia diamputasi, dan dia masih muda banget umurnya. Dia setahunan nggak mau keluar rumah, stres gitu. Akhirnya yang bikin dia berdamai, yang bikin dia pede lagi ketemu orang adalah stand up comedy. Dia jadiin itu materi, dia jadiin itu lelucon, dan dia fine aja sekarang gitu sama hidupnya. Bahkan dia bisa jadiin itu lelucon lah. Kaki nggak ada, men, apa rasanya coba? Tadinya lo ada jadi nggak ada gitu. Bang Jack juga namanya, ada Bang Jack, kalau lihat Twitternya atau sosial medianya namanya Blind Man Jack. Bang Jack tuh tunanetra, buta beliau. Itu pun butanya juga bukan dari lahir, setahu gue. Ada penyakit akhirnya jadi lama-lama jadi buta. Sekarang dia jadi stand up juga. Gue nggak tahu sih kalau stand up, apakah stand up yang bikin hidupnya lebih berdamai dengan dirinya apa enggak. Cuman paling enggak itu bisa jadi materi dia gitu, dan itu malah jadi sumber penghidupan baru, mungkin malah jadi banyak teman karena kekurangan yang tadinya kekurangan gitu. Gue nggak bilang lu harus masuk stand up untuk damai dengan diri sendiri, tapi carilah cara agar berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau di sini kan masalahnya soal overthinking, lu ngerasa dibuang, lu ngerasa nggak punya teman. Bisa jadi lu beneran dibuang sama teman-teman lu, tapi bisa jadi juga itu hanya skenario yang lu bikin sendiri gitu. Udah, gue gak mau kelamaan ngomong terlalu bener. Kayak apaan aja. Serius banget. Udah sejam 11 menit, oke. Akan segera saya upload. Terima kasih banyak yang sudah email. Sorry kalau gak bisa dibacain karena panjang-panjang. Jadi gue gak bisa bacain semua karena udah terlalu lama waktunya, gue gak mau kelamaan juga. Ini salah satu contoh merdeka, tapi mengganggu kemerdekaan orang lain. Iya sih, merdeka untuk kirim email ke sini, tapi emailmu mengganggu email yang lain jadi nggak kebaca. Nggak apa-apa mau email panjang-panjang juga. Nggak apa-apa lah, gue juga nggak ada kewajiban harus baca semua dalam satu minggu. Banyak banget hari minggu ini 20-an. Alright, akan segera saya upload. Sampai ketemu di episode berikutnya, oke? Bye-bye. Jaga kesehatan selalu. Selamat puasa buat yang puasa.